Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri sebagai murid Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari? Pagi ini kita akan mengingat kembali apa yang harus dilakukan sebagai murid Kristus. Kita akan membuka dan membaca Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Matius pasal 11 1 sampai 7 saya bacakan untuk kita semua. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Perintah memberitakan kerajaan surga sudah dekat ini mengingatkan kita seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada Matius pasal 3 ayat 2. Yohanes Pembaptis mewartakan kepada orang-orang Yahudi dengan berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian ketika Yohanes Pembaptis mati, kita bisa membaca pasal 4. Di sana dikatakan bahwa waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea dan seterusnya. Dan kemudian pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita dapat baca kembali dalam Matius pasal 35. Di sana dikatakan bahwa demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan surga, ini menjadi sebuah ciri dari pewartaan atau menjadi topik dan tema dari pewartaan Yesus dan murid-muridnya dan kita pada saat ini. Nah, di sana kita bisa membaca bahwa kerajaan surga sudah dekat. Berarti belum datang dong. Terus gimana? Waktu Yohanes mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, dia sebagai orang yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Nah, tapi ketika Yesus mewartakan, dia juga mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, jadi penekanannya bukan soal kapan, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita berpartisipasi secara aktif menyambut dan menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bertindak atau menunjukkan diri, merepresentasikan diri sebagai orang yang menjadi ciri dari warga kerajaan surga. Preferensi strategi dari kerajaan surga ini selalu polanya berbuat baik kepada orang yang membenci kita, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Seolah-olah warta atau ciri dari kerajaan Allah itu berkebalikan dari apa yang kita dengar atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, di ayat yang ke-6
Di sana dikatakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita melihat bahwa perintah mewartakan kerajaan surga bermula dari orang-orang yang terdekat dengan kita, di keluarga kita. Kita menampilkan diri sebagai warga kerajaan Allah yang menunjukkan kelemah lembutan, yang menunjukkan keramahan, yang menunjukkan pengampunan. Sebelum kita berjalan lebih jauh dalam kehidupan yang lebih luas seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika ia berkeliling ke semua kota dan desa, berjumpa dengan orang-orang yang di sana dikatakan seperti orang domba yang tidak bergembala. Nah, perintah mewartakan kerajaan Allah ini menjadi penting, dan kita diingatkan kembali untuk terus mempertanyakan dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki misi atau tugas atau perintah dari Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan ini menjadi penting untuk kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.